Malam kepada Ibu Santiopi. Sebelumnya saya Ayu Widesari, NPM 19420005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis manajemen strategik dari PT Salim Infomas Pratama Tbk. Pertama, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi, yang dimana visi semula menjadi sebuah grup agribisnis terintegrasi yang terdepan dan menjadi salah satu grup kelas dunia di bidang penelitian dan pemulihan benih bibit agrikultural. Visi yang sekarang yang saya buat menjadikan perusahaan agribisnis yang terintegrasi secara vertikal yang menyediakan produk minyak goreng, margarin, dan serotonin yang unggul di Indonesia serta dapat kompetitif di dunia. Yang dimana perbedaannya yaitu visi di awal mereka hanya memberikan tujuan ke depannya saja, tidak memberitahu bidang apa yang mereka jalani. Dan visi yang saya buat, saya memasukkan bidang apa yang mereka sedang jalani dan secara apa kesinambungan bidang mereka jalani dan tujuan ke depannya. Yang selanjutnya yaitu misi. Yang pertama, menjadikan produsen dengan biaya produksi rendah melalui hasil produksi yang tinggi dan operasional yang efektif. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, proses produksi, teknologi secara berkesinambungan. Yang ketiga, dapat melebihi harapan konsumen dengan memastikan standar kualitas tinggi. Yang keempat, berperan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dari segala aspek pengelolaan usahanya. Yang terakhir, meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Dan di sini misi yang saya rubah yaitu perusahaan memberikan kualitas produk yang unggul, menerapkan keselamatan bagi ketenaga kerjaan, dan bertanggung jawab pada tanggung jawab sosial perusahaan dan menjaga kepercayaan pemegang saham. Selanjutnya yaitu Five Force Model Analysis, yang dimana Trade of New Entrants. PT Salim Infomas Pratama Tbk merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan dan minyak dan lemak nabati, serta dia telah memiliki nama di Indonesia hingga luar negeri. Produk-produk yang dijualnya yaitu minyak goreng yang dipasarkan dengan merek-merek seperti Bimoli, Bimoli Special, Delima, dan Happy. Sedangkan produk margarin yaitu dengan nama Palmia, Royal Palmia, dan Amanda. Serta nama-nama tersebut telah terkemuka di seluruh Indonesia serta memiliki integritas yang baik dan kepercayaan konsumen pada produk-produknya. Dikarenakan kualitas dilakukan penyulingan dan vaksinasi yang meningkatkan kualitas produk tersebut, maka para produsen sangat percaya dengan produknya Salim. Maka untuk ancaman pendatang baru yaitu lemah, dikarenakan sulit untuk menyaingi PT Salim Infomas. Dikarenakan harus memiliki kualitas tinggi, nama yang besar, dipercaya konsumen akan produk yang harus memiliki harga yang lebih rendah, serta harus siap memiliki keuntungan yang lebih rendah dari PT SIM. Force yang kedua yaitu bargaining power of supplier, yang dimana PT SIM memenuhi bahan baku produksi minyak dan lemak nabatinya itu tidak mengambil dari supplier, melainkan dari divisi perkebunan mereka sendiri yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Luas perkebunan kelapa sawit tersebut 253.061 hektar kelapa sawit, yang dimana merupakan agribisnis terbesar dan terintegrasi secara vertikal di Indonesia. Perusahaan memilih memproduksi bibit unggul dari kelapa sawit mereka tersendiri untuk menjaga kualitas produk, serta untuk kekuatan menawar pada supplier untuk SIM tidak dikhawatirkan untuk harga dari segi kualitas bahan baku yang dipakai oleh SIM, dikarenakan telah memiliki divisi perkebunan kelapa sawit tersendiri yang diintegrasikan dengan bisnisnya untuk pemenuhan bahan baku dan penghindaran harga yang naik turun terhadap kualitas
kelapa sawitnya. Maka kelebihan dari SIM merupakan tidak khawatir akan terhambat produksi, serta tidak memiliki kendala terhadap kualitas produk tersebut. Yang ketiga yaitu bargaining power of buyer, yang dimana pada produk yang dijual oleh PT SIM menyajikan produk yang berkualitas serta melalui penyulingan dan vaksinasi yang tinggi dari tempat pengujian SIM yang dimilikinya, serta daya beli masyarakat kuat terhadap produk yang dijual oleh SIM. Banyak konsumen yang mempercayakan kualitas dari SIM untuk membeli produknya, serta perusahaan besar sebagai produsen minyak dalam hal penjualan PT SIM banyak dijual di berbagai produsen yang dapat dijangkau oleh masyarakat dikarenakan telah didukung oleh jaringan relasi PT SIM tersebut, serta memiliki kualitas produk yang diberikan maka sangat tinggi untuk daya beli minyak goreng dari reverse. Yang keempat yaitu trade of substitute product, yang dimana produk SIM merupakan minyak goreng dan lemak nabati. Pada dasarnya tidak ada produk yang dapat digantikan. Walaupun ada seperti minyak zaitun dan minyak kelapa merupakan bahan pengganti yang tidak sebanding dengan minyak goreng, yang dimana minyak zaitun dan minyak kelapa saat digunakan mengeluarkan bau dan rasa yang khas, serta memiliki harga yang jauh lebih mahal dibandingkan kelapa sawit. Maka untuk bahan pengganti produk yang relevan dengan minyak kelapa sawit saat ini tidak ada, dikarenakan yang kelima yaitu intensity of rivalry among competitor, yang dimana PT Salim memiliki kekuatan dan menjalankan usaha persaingan, yaitu seperti salah satu perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia dengan lokasi yang strategis dan saling berdekatan, operasi yang usaha ekstensif, terintegrasi secara vertikal dengan merek dan loyalitas yang kuat. Grup SIM adalah salah satu pemimpin pasar di Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar dengan pertumbuhan pasar yang tinggi, akses jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia, kemampuan riset dan pengembangan yang mapan, serta program pemulihan benih, manajemen, tim pemasaran, dan teknis yang berpengalaman. Maka, dalam intensitas rivalitas di antara pesaing SIM sulit untuk dikalahkan dari pesaing lainnya dengan kekuatan kompetitor yang dimiliki oleh PT SIM. Sekarang ini seperti yang telah dijelaskan di atas. Akan tetapi, jika persaingan semakin ketat seperti SIM, maka sulit untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan seperti awal kurangnya persaingan. Selanjutnya yaitu analisis internal, yang dimana terdiri dari tangible research dan intangible research. Yang pertama saya akan menjelaskan tangible research, yaitu financial research. Pada SIM, sumber keuangan yang dimiliki yaitu bersumber dari penjualan divisi perkebunan yang terdiri dari kelapa sawit, karet, tebu, dan teh, dan penjualan dari divisi minyak goreng dan lemak nabati yaitu yang telah diproses dari hasil perkebunan. Selain itu dari investor lokal dan asing yang menanamkan modal pada pihak PT SIM. Organizational research, yang dimana pada sumber daya organisasi, SIM memiliki banyak sumber dari tangible dan intangible yang dapat bekerja sama dalam kemajuan perusahaan yang kompetitif serta dapat diarahkan, yaitu teknologi. SIM memiliki banyak teknologi yang canggih dalam membantu produksi, penelitian, dan untuk memenuhi aktivitas perusahaan agar lebih cepat dan berkualitas. Sumber daya manusia, pada SDM SIM memiliki tingkatan tersendiri dari tingkatan pendidikan, skill, umur, dan lainnya. Serta di setiap SDM memiliki atau diberi pelatihan khusus yang perlu dimiliki untuk kualitas SDM serta memenuhi standar. Selanjutnya yaitu physical research,
yang dimana PT SIM memiliki sumber daya fisik terdiri dari luas lahan perkebunan tertanam inti mencapai 149 hektar, yang terdiri dari 253 61 hektar kelapa sawit atau 83% dari total lahan tertanam. Disusul 15,976 hektar karet, 14.153 hektar tebu, serta 19.959 hektar tanaman lainnya antara lain hutan tanaman industri, kakao, dan teh. Selain itu memiliki gedung SIM, mesin produksi dan lainnya berjumlah 34.910.838 juta dalam rupiah. Technological Research pada SIM memiliki beberapa teknologi, antara lain untuk alat pendukung produksi dari perkebunan, pabrik, dan penelitian. Yang pertama, teknologi informasi dan penyediaan sumber data laporan lapangan. Yang kedua, teknologi pencetakan laser yang hanya dapat dilihat di bawah sinar UV, bertujuan untuk pembuktian keaslian dan pelabelan benih bibit. Yang ketiga, teknologi drone. Citra satelit dan GPS digunakan sebagai alat kontrol dan mengelola produksi di seluruh daerah perkebunan dan memanfaatkan analisis data guna meningkatkan pengelolaan perkebunan dan efisiensi. Selanjutnya yaitu intangible research, yaitu human research yang dimiliki PT SIM. Ada banyak sumber daya yang membantu dalam semua aktivitas perusahaan. Adapun komposisi karyawan Salim Infomas pertama yaitu pendidikan formal, terdiri dari 2.921 orang sarjana, yang diploma 1.121 orang, dan SMA ke bawah 38.160 orang. Jenjang jabatan manajer atau manajer senior 593 orang, supervisor 385 orang, staf 1.845 orang, dan administratif atau operasional 39.379 orang. Yang ketiga, jenjang usia terdiri dari 18 sampai 25 tahun, itu terdiri dari 3.449 orang, 26 hingga 35 tahun 16.275 orang, 36 sampai 45 tahun terdiri dari 14.388 orang, dan 46 tahun ke atas berjumlah 8.090 orang. Ini merupakan bagian SDM organisasi Salim Infomas pertama. Serta setiap SDM diberikan pelatihan tambahan untuk meningkatkan skill dan kualitas sesuai perkembangan yang dibutuhkan seperti komite audit, direksi, dan komisaris. Dari 3 bagian ini, setiap tahunnya memiliki pelatihan khusus yang diberikan oleh perusahaan SIM. Yaitu Innovation Research, yang dimana perusahaan SIM mengintensifkan upaya inovasi dan menyempurnakan strategi untuk tetap kompetitif dan meningkatkan pangsa pasar. Kami juga melakukan berbagai uji coba untuk menghasilkan inovasi genetik berikutnya bagi benih bibit unggul kami, serta bagi inovasi tersebut melakukan inovasi yang mengembangkan produk-produk baru dengan harga kompetitif, meningkatkan layanan-layanan pelanggan, menyempurnakan pelabelan dan pengemasan produk, serta meningkatkan efisiensi melalui proses otomatisasi. Selanjutnya yaitu reputational research, yang dimana PT SIM memiliki ketentuan tersendiri dari merekrut karyawan, memilih sesuai kriteria untuk ditempatkan yang sesuai dan melakukan pelatihan terhadap karyawan telah ada untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan dan perkembangan dan menjalankan pekerjaan sesuai bidangnya. Selain itu, langkahnya mencapai tujuan perusahaan dan menjaga reputasi yang telah dimilikinya, seperti merekrut karyawan memiliki latar belakang pendidikan formal minimal SMA, tingkat umur, dan adanya pelatihan pekerja secara bertahap sebagai peningkatan kualitas tenaga kerja di masa depan. Berikutnya di sini ada analisis internal, yaitu dari core competence, yang dimana core competence ini dari analisis internalnya perusahaan dari tingkat produknya. Apakah produk itu terus valuable, rare, costly to imitate, non-substitutable, dan dari 4 penilaian tersebut muncul kompetitif konsekuensinya itu
competitive parity, dan performance implication, yaitu average return. Yang dimana PT SIM memiliki valuable-nya itu iya. Yang dimana PT SIM dari segi produk sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, maka pada tingkat konsumen juga tinggi, maka pihak perusahaan memiliki banyak pelanggan untuk produk yang dijual oleh SIM. Maka dari segi core competence pada valuable, perusahaan SIM termasuk valuable pada produk minyak goreng dan lemak nabati. Yang kedua itu rare pada produk minyak goreng tidak termasuk produk yang langka. Banyak perusahaan yang menjual dan memproduksi serta banyak distributor yang menjual kembali kepada konsumen, dan produk ini termasuk terjangkau untuk dibeli dan didapatkan pada pihak konsumen. Minyak goreng termasuk terjangkau dikarenakan bahan baku dari kelapa sawit, serta di Indonesia banyak kebun kelapa sawit di daerah Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga, costly to imitate. Pada pihak lainnya, untuk meniru produk minyak goreng digolongkan mahal dikarenakan proses produksi harus melalui tahapan seperti memilih kelapa sawit sesuai kriteria, produk yang unggul, tahapan penelitian, penyulingan, dan lainnya agar mendapatkan produk yang baik dan berkualitas. Yang keempat, non-substitutable. Pada umumnya, minyak goreng tidak dapat digantikan dalam bentuk kualitas sama, akan tetapi ada produk yang dapat menggantikan, akan tetapi tidak dapat dikonsumsi dalam jumlah banyak seperti untuk menggoreng kerupuk, ikan, dan lainnya. Seperti produk minyak kelapa, minyak zaitun yang menimbulkan bau dan rasa khas saat digunakan, berbeda dengan minyak goreng kelapa sawit yang tidak menimbulkan bau dan rasa khasnya, serta dapat digunakan dalam jumlah banyak dan tidak tertentu atau terbatasi. Selanjutnya yaitu bisnis level strategik, di mana perusahaan Salim e-commerce pertama memiliki level strategik yaitu cost leadership. Target market yang luas dapat dijangkau semua kalangan dan memberi nilai kepada konsumen dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik, serta upaya menjaga pasar bersaing dengan kompetitor lainnya. Dari strategic level memiliki analisis resiko dari 5 quarter tadi. Tadi kan strategic levelnya itu cost leadership, maka analisis risiko dari cost leadership dari 5 quarternya yaitu cost leadership kompetitor. Pada persaingan, pihak SIM harus tetap waspada dengan produk minyak dari perusahaan luar seperti Singapura yaitu Wilmar yang memiliki berbagai merek minyak dengan harga yang berbeda, akan tetapi SIM selalu menggunakan kelapa sawit unggul dan mengedepankan kualitas serta tingkat kental minyak SIM lebih baik dibanding lainnya yang dapat bersaing dari berbagai produk. Dari bayarnya, pada pihak SIM memberikan produk dengan kualitas yang tinggi dengan harga yang terjangkau serta masih dapat bersaing dengan merek lainnya yang dapat diterima oleh konsumen dan menjadi daya tarik konsumen untuk membeli produk minyak bimoli dan SIM. Walaupun di pasar-pasar lainnya telah banyak merek dan berbagai jenis harga yang lebih murah dibanding bimoli. Akan tetapi pada di sini konsumen masih Selanjutnya itu dari segi supplier. Pada perusahaan SIM memiliki divisi perkebunan sendiri serta menjadi keunggulan tersendiri terhadap kualitas dan harga tidak akan naik atau turun yang tidak dapat dipastikan dikarenakan kenaikan harga akan naik ketika harga kelapa sawit naik secara nasional. Selanjutnya itu new entrance. Pada SIM memiliki kekuatan menjalankan usaha dalam persaingan, yaitu salah satu perusahaan kebun terbesar di Indonesia dengan lokasi strategis. Akan tetapi jika banyak kompetitor bersedia mengeluarkan berbagai merek dan berbagai harga lebih rendah dari SIM, maka akan tidak stabil dan mendapat keuntungan yang tetap pada pihak SIM. Selanjutnya itu substitut. Pada pihak SIM merupakan produk minyak kelapa sawit yang murni serta sebagai bahan baku dasar masak untuk menggantikan harus memiliki standar yang sama, tidak seperti minyak kelapa yang mengeluarkan bau dan rasa khas yang berbeda dari minyak sawit. Company bisnis kompetitor, yang dimana PT SIM merupakan perusahaan agribisnis di Indonesia, kan tetapi dia memiliki bisnis kompetitor dari luar yaitu PT Wilmar
PT Wilmar International Ltd merupakan perusahaan Singapura yang memiliki berbagai produk merek minyak yang dijual di Indonesia seperti Sania, Fortune, Sip, Sofia Mahkota, Olais, Bukit Zaitun, Goldie, dan Camilla, dan memiliki harga yang berbeda dari yang tinggi hingga rendah. Jika disandingkan oleh Bimoli atau produk minyak SIM memiliki perbedaan harga berkisar 20% lebih murah dari SIM. Yaitu strategi diversifikasi, yang dimana PT SIM merupakan perusahaan terbesar di Indonesia dalam produksi minyak kelapa sawit. Adapun strategi yang dijalankan untuk meningkatkan laba perusahaan serta dapat bersaing dengan kompetitor lainnya, yaitu strategi vertikal yang dimana PH SIM menjalankan dua divisi, yaitu divisi perkebunan dan divisi minyak goreng dan lemak nabati, yang dimana dari hasil perkebunan kelapa sawit juga dapat menjadikan bahan baku minyak goreng, dan ada perkebunan karet dan tebu yang telah dijual ke berbagai produsen lainnya. Merupakan strategi diversifikasi dari pihak SIM. Saya akan menjelaskan ada 3, yaitu merger, akuisisi, dan restructuring. Yang pertama yaitu merger. Merger merupakan kesepakatan antara kedua perusahaan untuk menyatukan dua perusahaan yang sudah ada menjadi satu perusahaan baru. Adapun perusahaan yang melakukan merger yaitu PT Indosat Tbk dan Tri Indonesia, yang dimana Indosat dan Tri merupakan dua perusahaan yang sama dengan menyediakan layanan telekomunikasi seluler di Indonesia. Dua perusahaan ini melakukan merger dan resmi pada tahun 2022 pada tanggal 4 Januari. Adapun keuntungan dalam merger ini yaitu efek dari finansial dan pemasarannya, seperti menambahkan kualitas layanan yang lebih maju dengan meluncurkan 5G, jumlah aset meningkatkan inovasi yang tidak dapat dilakukan sendiri dari pihak Indosat dan Tri, menambahkan nilai bagi pemegang saham, menjadikan lebih kompetitif di Indonesia, kapabilitas atau efisiensi jaringan yang meningkat secara signifikan, dan efisien dan profil keuangan yang meningkat. Yang terakhir, meningkatkan penjualan dan strategi pemasaran pertama pada pihak Tri menjadi luas jangkauan jaringan. Selanjutnya yaitu akuisisi. Akuisisi merupakan pemindahan kepemilikan atau aset yang dilakukan oleh dua perusahaan. Adapun perusahaan yang melakukan akuisisi yaitu perusahaan Facebook dan Instagram, yang dimana kedua pihak tersebut melakukan akuisisi terhadap Instagram, ya, Facebook ke Instagram, yang dimana kedua perusahaan ini berjalan di bidang yang sama, merupakan aplikasi media sosial. Adapun efek dalam akuisisi ini yaitu yang pertama, dalam keuangan dengan adanya akuisisi ini, yang dimana Instagram pada awalnya hanya ada 30 juta pengguna dan tidak dapat memiliki pendapatan. Dengan adanya akuisisi, Instagram sekarang telah memiliki 600 juta pengguna dan akan menghasilkan pendapat hingga miliaran dolar. Yang kedua, dalam pemasaran, adanya akuisisi ini merupakan strategi yang dipakai untuk mencegah persaingan yang dalam bidang penyedia media sosial, serta dapat menambah lebih luas pada Facebook dengan memproduksi secara bersamaan dengan Instagram, akan menambah pengguna yang tertarik dalam dua aplikasi yang terhubung. Dan satunya itu ada restruktur, yang dimana yang melakukan restruktur yaitu PT Krakatau Steel Tbk yang ada di Indonesia. Pada perusahaan keras ini melakukan restrukturisasi sebagai langkah untuk menyelamatkan kondisi keuangan perusahaan yang sedang buruk dan hampir memecat banyak karyawan. Restrukturisasi perusahaan keras ini melibatkan anak perusahaan dalam mencapai restrukturisasi. Adapun efek setelah restrukturisasi yaitu dalam segi keuangan perusahaan akan adanya pengurangan pembayaran bunga dari 847 juta US dollar menjadi 466 juta US dollar dan memangkas biaya sekitar 685 hingga 685 US dollar hingga 2027, yang dimana telah disetujui oleh 10 bank lokal dan bank asing. Dengan adanya tindakan ini, perusahaan keras selamat dari kebangkrutan dan penanganan dari liabilitas perusahaan serta pihak keras
mengatakan dengan langkah ini perusahaan memberi kepercayaan kepada anak perusahaan harus memberikan peningkatan yang optimal, dan pendapatan keras juga mulai meningkat sebesar 7,5% setelah restruktur perusahaannya.